Pada part kedua ini, kita akan lanjutkan materi kita dengan perkalian bentuk akar. Perkalian akar hanya dapat dilakukan pada akar-akar yang senama. Maksudnya, jika akarnya belum senama, maka terlebih dahulu kita samakan. Secara umum, A dikali akar kuadrat dari B dikali dengan C kali akar D sama dengan A kali C dikali dengan akar kuadrat dari B kali D. Dengan A, B, C, D elemen real, B lebih besar atau sama dengan 0, dan D lebih besar sama dengan 0. Kita melanjutkan materi kita, yaitu perkalian bentuk akar. Sudah dijelaskan dari awal bahwa perkalian bentuk akar adalah sebuah perkalian yang tidak bisa diperkalikan apabila tidak sama akarnya atau tidak sama pangkat akarnya. Nah, sekarang kita lihat contoh 1. Tentukan hasil dari. Nah, jawab sama-sama ya. 2 akar 3 dikali 5 akar 2. Nah, ini bentuk akarnya sama. Semua akar pangkat 2. Ini 2 di sini, jadi sama, berarti bisa diperkalikan. Kalau begitu 2 kali 3, ini seperti yang rumus di atas, akar kuadrat dari 3 kali 2. Sehingga 2 kali 3, ini 5 ya. 2 kali 5 berapa? 10. Akar kuadrat dari 6. Tidak bisa lagi disederhanakan. Nah, sekarang kita lihat bagian kedua. Akar kuadrat dari 8 dikali akar kuadrat dari 12 itu sama 8 kali 12 boleh ya. 8 kali akar 12 sehingga menjadi akar kuadrat dari 96. 96 itu bisa disederhanakan. Kalau menyederhanakan ya, ambillah satu buah perkalian, yang satu rasional, yang satu irasional, atau yang satu bentuk akar, yang satu bukan akar. Yang mana itu? Coba lihat. 96 ini bisa menjadi akar kuadrat dari 16. Ini adalah nanti jadi rasional dikali berapa? Kali 6. Sehingga hasilnya adalah 4 akar 6. Nah, atau alternatif lain kalian bisa lakukan, bisa difaktorisasikan ini. Ini 8 ini bisa difaktorkan menjadi faktor prima. Coba lihat. Faktor prima 2 kali berapa dapat 8? Tentu 4. 4 ini bisa lagi, yaitu 2 pangkat 2 kali 2. Nah, kita saksikan ini lagi. 12 itu bisa difaktorkan. 2 kali berapa dapat 12? Ya 2 kali 6. 6 ini masih bisa 2 kali 3. Sehingga jadi nanti nilainya sama. Ini 2 kali 2 kali 2 berarti 2 pangkat 3 ya. Kita pecahkan ini angka 2. Kita kasihkan 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 1. Tuh ya, 8 ini. Dikali dengan 2 pangkat 2 dikali dengan 3. Sehingga 2 pangkat 2 ini 2-nya keluar. Karena dia akar kuadrat dari 4, berarti 2-nya keluar. Sisa 2 akar 2 dikali dengan ini 2-nya juga keluar. Jadi akar 3. Sehingga hasilnya adalah 2 dikali 2, 4. Akar 2 dikali akar 3, akar 6. Jadi sama. Jadi kalau kalian bingung, maka faktorkan dengan bilangan prima lebih mudah. Sekarang kita lihat. Oh, ini akar pangkat 3 dikali akar pangkat 3 berarti boleh. Nah, sekarang kita lihat. Kita bisa juga faktorkan ini. Kebetulan ini bisa 3 kali berapa? 827 itu 3 kali 9. Ini masih bisa 3 kali 9, 3 kali 3. Sehingga bisa menghasilkan 3 akar pangkat 3 dari 1, 2, 3 berarti 3 pangkat 3. Oke, ulangan ya. Kemudian akar 81 bisa kita juga jadikan faktorisasi prima. 3 kali berapa dapat 81? Yaitu tidak lain adalah 3 kali 27. Ini juga bisa 3 kali 9. Ini 3 kali 3. Nah, sehingga bisa akar pangkat 3
Ini kan pangkat 3. Bagaimana berupaya supaya akarnya jadi 1. Sehingga ini bisa menjadi 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 1. Oke? Sepaham ya? Jadi ini bisa berapa? Keluar 3-nya, sisa 3. Ini keluar berapa? Ini keluar 3-nya. 3 pangkat 3 dari 3. Jawaban kita adalah 3 kali 3 9. Akar pangkat 3 dari 3. Inilah hasilnya. Bisa paham ya? Berarti kalau ini akar pangkat 3 ya, bagaimana kita berupaya bagaimana di bawah tanda karya itu ada pangkat 3 supaya bisa jadi 1. Nah, sekarang kita melangkah ke soal yang ke contoh 1 bagian keempat. Ini bisa dikalikan ini. 2 dikali 2 4. Akar kuadrat dari 5 dikali akar kuadrat dari 2 tidak lain adalah 10. Kalau sudah mahir langsung tidak usah lagi pakai rumus. Min 3 dikali 3 itu min 9. Akar 2 dikali akar 5 10. Sudah selesai. Ini juga dikalikan, ini namanya hukum distributif ini. Dua kali perkalian ini, suku 2 kuadrat ini dengan ini. Minus 3 dikali minus 2. Ini lagi. Minus 3 dikali minus 2 itu adalah positif 6. Akar 2 dikali akar 3 adalah akar kuadrat dari. Sehingga adakah yang bisa bisa diperpulangkan? Kenapa? Karena dia sejenis. 4 dikurang 9 itu akar kuadrat dari 10 ditambah 6 akar 6. Sudah sini sampai selesai. Boleh juga dibalik, 6 akar 6 dikurang 5 akar 10. Yang bisa paham ya dan bisa diperhatikan di atas cara kerjanya seperti apa. Lihat. Sekarang kita lihat contoh 1 bagian kelima. Ini 5 ditambah akar kuadrat dari 2 berpangkat 2. Ini ada, masih ingat pelajaran kita di aljabar, suku 2 kuadrat. Atau bisa juga dijadikan sebagai perkalian dengan bilangan yang berulang, perkalian berulang, yaitu karena ini pangkat 2 bisa kita lakukan 5 ditambah akar 2 dikali dengan 5 ditambah akar 2. Bisa. Dan ini pangkat 2. Sehingga kita lakukan pakai pakai hukum distributif. Keluarkan 5, masukkan ini 5 ditambah akar kuadrat dari 2. Kemudian kita kurung kembali. Kemudian ini plus akar kuadrat dari 2. Ini kasih masuk lagi ini 5 ditambah akar kuadrat dari 2. Artinya ini masing-masing perkalian suku 2. Sekarang kita buka lagi kembali. 5 dikali 5 itu berapa? 25. 5 dikali 1 itu 5 akar 2. Sudah keluar. Akar 2 dikali 5 itu tidak lain adalah 5 akar 2. Jadi jangan ada yang 2 kali 5. Tadi yang akar 2 dikali akar 2. Kita sudah tahu akar 2 kali akar 2 kita ambil 2. Masih ingat rumusnya? Akar A dikali akar A itu dapat A. Nah ini dimana dapat ini? A pangkat 1/2 dikali A pangkat 1/2 kalau perkaliannya. Nah sehingga ini sudah bisa ya. Mana yang sama? Ini 25 dengan 2. 25 ditambah 2 itu 27. 5 ditambah 5 10. 10 akar kuadrat dari 2. Oke? Bisa paham ya? Nah, ini ada contoh-contoh perkalian. Baik, tolong diperhatikan baik-baik dan tolong dimengerti dan dipahami. Sekarang kita lanjut pada contoh kedua. Tentukan hasil dari akar pangkat 3 dikali akar pangkat 2 dari 3. Di awal sudah dijelaskan bahwa perkalian bisa dilakukan apabila
akar pangkatnya sama atau senama. Tetapi ini nomor 1 ini belum sama. Karena ini akar ini menambahkan 2. Nah, supaya ini sama, maka harus dicari KPK-nya. Ini harus dikali 3 kali 2 sama dengan 6. Dikali. Sehingga kita samakan dulu KPK-nya. Kita tulis kembali akar 6 kali akar kuadrat dari 6. Nah, sekarang ini nanti tidak merubah nilai. Sekarang saya tulis ulang di sini 3. Nah, sekarang ini juga. Nah, sekarang kita isi ini. Ini kan berpangkat 1. Kalau ini dijadikan pecahan, maka ini sepertiga. Bagaimana ini supaya bisa jadi sepertiga? Kalikan saja ini 1 kali 2, berarti 2. Begitu juga ini 3. Kalikan akar yang sebelahnya, berarti 3. Oke, 2 per 6 sama dengan sepertiga, 3 per 6 sama dengan 1/2. Oke, berarti sudah bisa diperkalikan. Kenapa? KPK-nya sudah sama. Sekarang kita lanjutkan. Karena sudah sama, baik kita gabungkan saja begini. Nah, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Oke, sehingga akar kuadrat dari akar pangkat 6 nilainya 3, 2 ditambah 3 sama dengan 3 berpangkat 5. Inilah hasil akhir dari contoh kedua bagian pertama. Akar pangkat 6 dari 3 pangkat 5. Ini tidak bisa lagi karena ini 5. Dengan 6 maka jawabannya 3. Baik, kita lanjut pada contoh kedua. Nah, lihat. Ini perkalian juga. Nah, ternyata juga ini tidak sama pangkatannya. Ini 3, ini 4. Sama seperti soal pertama tadi. Dicari KPK-nya. Yaitu 3 kali 4. Berarti di sini 12. Oke, kali akar pangkat 12 dari titik. Sekarang lihat. Nah, kita cari lagi di 2. Tadi sudah saya jelaskan di sini 1 kali 2. Berarti ini 2 ini pangkat 1. Berarti supaya tidak berubah nilai, maka ini 1 kali 4. Di sini 4. Nah, 4 per 12 sama dengan 1 per 3. Begitu juga A ini 2. 2 kali 4. Oke? 2 kali 4 berarti 8. 2. Ini kalau ini kalikan di sini 2 kali 3 berarti 6. 6 per 12 sama dengan 2 per 4. A 2 kali 3 berarti 6. Selesai. Berarti sudah sama. Berarti bisa diperkalikan. Karena akar pangkatnya sudah sama. Sehingga 2 berpangkat 4 dikali 2 berpangkat 6, maka bilangan dasar sama pangkat dijumlah. Maka 2 berpangkat 4 tambah 6 10. A berpangkat 8 dikali A berpangkat 6 sama dengan A berpangkat 14. Oke. Akar pangkat 12 tetap 2 berpangkat 10. Sekarang ini A pangkat 14 ini bisa disederhanakan. Berarti A keluar 1 karena ada 12 bisa A pangkat 2. Oke ya. Mudah ya. Jadi sama contoh pertama dengan kedua. Kalau kalian menemukan perkalian bilangan berpangkat perkalian akar tidak sama akarnya, maka harus disamakan dulu. Kasihkan dulu apa ya proses. Sekarang lanjut pada contoh ketiga. Contoh ketiga ini adalah ini sedikit agak soal cerita. Tentukan keliling dan luas persegi panjang. Yang panjangnya 5 ditambahkan 2 cm dan lebarnya 5 kurang angka 2. Nah, sekarang apakah itu rumus keliling persegi panjang? Yaitu keliling persegi panjang adalah K sama dengan bisa 2P ditambah 2L. 2 panjang tambah 2 lebar. Oke? Kita langsung masukkan saja nilainya supaya nanti luasnya kan panjang ke lebar. Sekarang kita lanjut ya. K sama dengan 2. P-nya yang mana? P-nya itu dalam kurung 5 ditambah akar kuadrat dari 2.
tambah 2 dalam kurung ini lebar 5 dikurang akar kuadrat dari 2. Oke, saya lanjut sini. Keliling adalah kalikan masuk 2 kali 5 10. 2 dikali 1 akar 2 akar. Selesai, sudah dapat 2 kali. 2 dikali 5 10. Luas persegi panjang, seperti yang kita tahu, rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Luas panjangnya berapa? Masukkan panjang 5 ditambah akar kuadrat dari 2 dikali dengan 5 kurang akar kuadrat dari 2. Kalau tidak salah ini soal muncul tadi di contoh pertama, yaitu perkalian suku 2. Ini sama, sehingga ini bisa keluarkan atau bisa juga pakai skema. Oke, kita pakai skema saya ya. 5 kali 5 berapa? 25. Oke ya. 5 dikali min 1 minus 5 akar 2. Oke, sudah dapat 2 kali. Ini lagi ya, perhatikan baik, perhatikan semuanya. Akar 2 dikali 5 tidak lain adalah positif 5 akar 2. Oke. Lagi akar 2 dikali minus akar 2. Ini sudah tadi dijelaskan, kalau sama-sama dalam akarnya maka diambil saja angkanya minus, karena ini minus dengan positif. Positif dengan minus. Sekarang luas adalah, adakah yang bisa diperkurangkan atau dijumlahkan? Ada. 25 dikurang 2, saya disebut ya, jangan kurang ini miliknya nih. 25 kurang 2. Oh, minus 5 akar 2 ditambah 5 akar 2 itu 1 0. Yang 1 tambah 1 0. Sisa jawabannya adalah 23 cm persegi. Inilah luas persegi panjang. Atau saya jelaskan dulu tentang, saya ingatkan rumus lagi. Kalau A kurang B berpangkat 2, ini bisa menjadi A kuadrat 2 dikali A dikali min B min 2AB minus B pangkat 2 itu B kuadrat. Ini rumus. Ini juga sama. Oke. Nanti ini adalah bentuk-bentuk aljabar kita sudah pelajari.